Kembali lagi bersama kami di Legi Financial. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2023 dari saham Netvisi Media. Nah, ini kita lihat apa yang bisa kita temukan di laporan keuangannya ya. Di sini seperti biasa ada direktur utama yaitu Dedi Haryanto, kemudian direktur keuangan yaitu Fendi Nagasaputra. Nama kantor ada di Gedung Mitra lantai 4 dan Jalan Gatot Subroto di Jaksel. Jadi ini mereka untuk yang kantor pusatnya itu ada di Jaksel. Kita lihat untuk yang kasnya. Kasnya kemarin tahun yang pas tahun lalu itu ada sekitar 540 juta, lalu menjadi 470 juta. Kasnya berkurang ya, memang kita lihat yang kuartal ketiga memang rata-rata berkurang. Untuk yang rekening bank yang dijaminkan, wah ini banyak nih, mencapai 9 miliaran, 9,3 menjadi 9,9 miliaran, berarti angkanya terus meningkat. Piutang usaha yang pihak berelasi sudah muka ada, tapi yang ketiga ini pun juga menurun ya. Total aset lancar dari 1,099 triliun menjadi 1,030 triliun. Untuk yang aset lancar, lalu dan total aset keseluruhannya berkurang juga dari 1,6 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Kita bisa lihat di sini ada aset lancar hampir sama-sama aja, gak gitu banyak perubahan signifikannya, gak gitu signifikan. Utang usaha menurun juga dari 8 miliaran, 8,8 miliaran, sekarang hanya tersisa 4,2 miliaran. Untuk yang utang usaha, ini banyak nih hutangnya ternyata. Pihak berelasi dari 169 miliaran menjadi 264 miliaran. Bisa dibayangkan berapa banyaknya itu. Itu pun masih pihak berelasi. Ini pihak ketiga. Enggak, yang pihak berelasi 8 miliaran menjadi 4 miliaran. Dan yang utang usaha ya. Kemudian yang pihak ketiga dari 169 miliaran menjadi 264 miliaran. Berarti kan meningkat banyak hutangnya. Ini total hutang jangka pendek dari 500-an miliaran menjadi 1,2 triliun. Bahkan meningkat kurang lebih 2 kali lipat gitu ya. Ini banyak nih hutangnya data. Total hutangnya dari 1,7 triliunan menjadi 1,8 triliunan. Kok bisa banyak kali ya hutangnya? Utang bank. Kalau kita lihat ketika hutangnya bertambah di sini, bahkan ekuitasnya negatif. Ini mengapa bisa ada yang bertanya mengapa bisa ekuitasnya negatif? Itu karena ekuitasnya lebih rendah daripada hutangnya. Artinya mereka bayar hutangnya sampai mereka jual semua ekuitasnya, itu bahkan tidak bisa menutupi hutangnya. Kayak begitu lah. Tepat saja satu-satunya paling akuisisi atau gimana, atau jual saham lagi atau gimana gitu ya. Karena ini udah minus 300 miliar gitu ya. Ini udah banyak kali. Kita lihat apakah masih ada harapan nggak untuk yang Net TV ini. Karena setahu kami dulu Net TV pernah booming juga ya sahamnya. Di sini ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik perusahaan ada kurang lebih minus 200-an miliaran. Pendapatan. Ini pendapatan. Kita lihat aja yang masing-masing kuartal itu aja. Dari 285 miliaran menjadi 181 miliaran. Artinya kan ini terus berkurang ya. Terus berkurang pendapatannya. Untuk yang laba bruto dari 122 miliaran menjadi hanya tersisa 18 miliaran. Hebat sekali ini ya. Rugi, nah dia gak bilang laba lagi, udah tulis rugi yang dapat diatribusikan. Ini ruginya cukup banyak ya memang ya. Kita lihat apakah ada hal yang bisa menjadi harapan ke depannya. Penerimaan dari pelanggan hampir sama nih, 298 miliaran menjadi 263 miliaran. Penerimaan bunga dari 121 juta menjadi 42 jutaan.
semua rata-rata berkurang. Yang dari operasional, nah ini sudah mulai positif jadi 12 miliar gitu ya. Ini ada yang untuk pendanaan juga. Di sini ada dituliskan untuk yang komisarisnya, untuk yang direksinya. Kalau kita lihat di sini tampaknya ada penambahan, yaitu Yeni Priyana, ada penambahan Yeni Priyana di bagian direktur ya. Tapi biasanya setahu perusahaan kalau udah banyak kali hutangnya atau gimana itu biasanya direkturnya atau apa yang mengundurkan diri, tapi ini enggak ya. Ini ada entitas usahanya banyak kali nih. Memang itulah, terkadang orang bilang ada mereka kalau punya perusahaan berarti kaya, sebenarnya enggak juga ya. Ada juga orang yang memanfaatkan hutang atau gimana gitu. Ini kita lihat kasnya yang rupiah dari 500-an juta menjadi 400-an juta. Yang dolar Amerika Serikat juga hampir sama, begitu signifikan ya perubahannya. Bank Sentral Asia yang kasnya di Bank Sentral Asia masih nggak berkurang gitu banyak. Bank Atagraha meningkat sedikit dari 3 miliaran menjadi 4 miliaran. Dan ada beberapa bank yang bertambah ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kasnya itu bahkan sudah bilang kas yang dijaminkan. Artinya apa? Berarti kemungkinan banyak pembayaran hutangnya itu agak susah, jadi sudah jaminkan untuk dapat hutang lagi. Pinjam hutang dari bank dengan jaminan simpanan atau deposito atau aset gitu ya. Ini piutang usaha bahkan sudah menurun. Piutang usaha ketika sudah menurun, wah macet nih piutang usahanya, lebih dari 120 hari. Lebih dari 4 bulan 102 miliaran, meningkat dari 80 miliaran. Padahal yang menjatuh tempo cuma 20 miliaran. Ini yang bahkan macet 100 miliaran. Kok bisa gitu ya? Pantas saja cash flow-nya macet kali, bahkan ditanya macet. Nah ini salah satu persoalan. Ketika sebuah perusahaan kita tahu dia sudah keuangannya agak sulit, kemungkinan besar supayanya pun maksudnya orang yang belinya itu pun sudah enggan membayar. Mengapa enggak membayar? Karena takut maksudnya jika dia pun jadi supplier, dia takut ternyata orang yang kabur atau gimana. Ataupun ada yang sengaja karena untuk persaingan bisnis sengaja gak dibayar. Itulah susahnya kalau kita perusahaan publik dan orang tahu kalau perusahaan kita sedang kesulitan. Nah, ini perlu dilihat juga ya. Ini yang aset tetapnya, aset-asetnya gitu. Rata-rata kalau piutangnya udah macet, kemungkinan besar cash flow-nya itu pasti bermasalah. Kalau bermasalah berarti hutangnya itu pun kemungkinan bermasalah juga. Jadi semua hal itu dia saling berhubungan gitu ya, sinergi kalau orang bilang. Makanya mengapa orang bilang salah satu yang kita lihat nama pemegang saham PT Sinergi Lintas Media 71,4%. Semangat Bambu Runcing, wah ini masih ada semangat Bambu Runcing nih, 8,72%. Ini pun udah berkurang nih kepemilikan saham mereka. Padahal masih ada Semangat Bambu Runcing. Itu lucu ya, ada namanya PT Semangat Bambu Runcing, berarti mereka semangat itu ya. Pendapatan iklan, nah ini pun berkurang dari 200 miliar menjadi 100 miliaran. Dari televisi, itu yang dari televisi yang digital pun berkurang, semua rata-rata berkurang. Nah ini memang agak susah nih. Kalau ada yang bisa menyelamatkan, hebat juga ya. Gaji dan kesejahteraan karyawan, 60, wah ini gaji pun berkurang. Biasa gaji itu paling nggak boleh berkurang karena setiap tahun bertambah, ini malah berkurang.
kemungkinan ada pengurangan karyawan atau gimana gitu ya mungkin ya. Ini payah kita skip. Baiklah, itu saya kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.